Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Sahabat sehat, perkenalkan saya Ujang Yuli Setiawan. Saya sebagai master terapi di Terapi Kabuyutan Nabawada Tala, dan saya juga sebagai instruktur dari keilmuan Perhimpunan Gusmus Raksa Jasad. Sahabat sehat semuanya, berjumpa kembali ya dengan UJ Gusmus Channel. Salah satu tayangan edukatif menuju hidup sehat secara alamiah. Sahabat sehat semua, dalam kesempatan kali ini, episode keempat di bulan Januari 2026 sudah tentu kita akan membahas tentang dan melanjutkan tentang pola hidup sehat sebagai suatu keseimbangan sistem tubuh, ya. Yaitu yang kita bahas sekarang adalah bagaimana pola minum yang sehat, yang baik untuk kesehatan tubuh kita, untuk kebugaran tubuh kita, dan untuk bagaimana kita bergairah dan beraktivitas. Baik, sahabat sehat semua, dalam terapi kabuyutan Nabawada Tala, Gusmus Raksa Jasad selalu memberikan solusi, selalu memberikan inovasi, dan selalu memberikan harapan yang besar untuk mencapai nilai sehat dalam kehidupan kita. Tentunya seperti itu ya. Sahabat sehat semua, pola minum adalah salah satu dari 4 pola keseimbangan sistem tubuh yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir tentunya. Tapi dalam bahasan kali ini saya akan membahas bagaimana tentang pola minum dalam kehidupan kita. Karena udah tentu semua orang tahu bahwa tubuh kita adalah sebagian besar dari cairan ya. Yaitu sekitar 70 dan 80%-nya adalah air. Nah, sahabat sehat semua, dalam indikator keseharian kita sudah tentu kita sering merasakan bagaimana kita merasa haus. Nah, itu diantaranya adalah indikator di saat kita memerlukan cairan atau memerlukan minum. Nah, itu diantaranya harus dirasakan oleh kita dan harus peka oleh kita. Sehingga apabila dalam artian kita tidak memenuhinya, otomatis tubuh kita juga terjadi gangguan ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini saya sedikit akan membahas tentang apa sih yang terjadi apabila kita tidak melakukan pola minum yang baik. Sahabat sehat semua, ternyata ya gangguan organ atau masalah yang terjadi pada organ tubuh kita tidak lepas dari akar masalah dan penyebabnya ternyata ya. Baik, sebagai contoh, nah ini sedikit saya berikan contoh tentang gangguan pada usus besar. Mungkin sahabat-sahabat semua pernah merasakan kita sembelit gitu ya. Ternyata itu berkaitan dengan peristatik usus besar. Jadi peristatik usus besar itu adalah bagaimana gerakan gerakan daripada usus kita. Nah, gerakan dari usus kita itu adalah standarnya 12 kali per menit. Apabila usus kita tidak bergerak secara normal, maka akan ada gejala yang lain seperti halnya kita sembelit itu ya. Kita juga mencret seperti itu. Nah, contoh lainnya, sahabat sehat semua, ada gangguan kecerdasan. Banyak orang ngelon gitu ya. Kadang ada salah satu produk memunculkan dalam hal ini kan seperti itu. Itu diantaranya. Makanya banyak orang-orang diantaranya yang kehausan atau misalkan kurang minum, dalam kondisi kurang minum tapi banyak beraktivitas. Kadang kita kalau bertanya kepada mereka, kadang-kadang dia suka dalam artian loading dulu gitu ya, seperti itu. Makanya sudah pasti itu dalam artian dia kekurangan cairan dalam otaknya gitu ya. Ya, itu sebagian dari yang terjadi otak kita seperti itu. Ada kita tidak memenuhinya gitu kan. Sahabat sehat semua, beberapa kebutuhan minum sehari sudah tentu kita harus tahu. Nah, di sana ya dalam kajian keilmuan Gusmus Raksa Jasad sering diungkapkan bahwa ada kebutuhan standar untuk tubuh kita itu. Berapa kebutuhan tubuh kita untuk minum seperti itu. Nah, baik sahabat sehat semua, pada umumnya kebutuhan asupan cairan tergantung dari apa sih aktivitas kita yang dilakukan dalam kesehariannya. Tentu beda antara orang yang duduk dengan orang yang suka fitness kan seperti itu. Kebutuhan cairnya beda antara olahragawan dengan orang yang misalkan hanya malas-malasan juga beda kan seperti itu. Tapi semuanya itu membutuhkan air. Ya, seperti seorang atlet nih akan lebih banyak membutuhkan air minum untuk menunjang pergerakannya dibanding orang yang bekerja sebagai kasir swalayan gitu, seperti itu. Begitu juga yang lainnya, tapi pada umumnya berdasarkan keilmuan Gusmus Raksa Jasad
Berapa sih kebutuhan air itu? Ternyata kebutuhan air rata-rata itu adalah sebesar ukuran 12 gelas, yaitu 250 ml atau sekitar 2,5 liter ya per hari gitu. Dimulai dari pagi kita bangun sampai kita mau tidur. Itu kebutuhan cairan tubuh orang dewasa dalam sehari. Nah, baik, sahabat sehat semua. Dari bahasan atas, maka kita menyayangi itu tentu seperti itu kan. Dengan kita peka terhadap tanda-tanda atau respon kita, maka kita akan senantiasa menjaga Tuhan. Jangan sampai kita terlambat dalam merespon sinyal yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga kita bisa terhindar dari terjadinya gangguan organ tubuh. Begitu kira-kira sahabat ya. Baik sahabat sehat semua. Itulah bahasan kita pada episode kali ini. Itu ya, tidak panjang lebar gitu kan. Kita hanya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dengan episode yang lanjutnya bahasan tentunya ya bagaimana kesehatan tubuh kita harus tegak. Karena apa? Ada patah tua pasti dong. Ya, tak itu. Baik, sahabat semua, sampai bertemu selanjutnya dengan bahasan-bahasan edukatif menuju hidup sehat yang alamiah. Jangan lupa dukung untuk like dan subscribe dan share dari channel saya ini, UJ Gusmus sudah tentunya ya. Terima kasih sahabat sehat semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi dalam kehidupan kita diberikan sehat yang utama. Karena sehat itu adalah pondasi dasar dalam setiap pergerakan hidup kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.